Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yahoo. Halo teman-teman dan Bapak Ibu Dewan Juri. Perkenalkan, nama saya Khanza Humairah Tanjung. Saya bersekolah di PTD SDN 070975 Gunung Sitoli. Pada kesempatan ini, izinkan Khanza bercerita tentang seorang pahlawan yang identik dengan peristiwa 10 November 1945 yang bernama Sutomo, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bung Tomo. Beliau lahir di Surabaya pada tanggal 3 Oktober 1920. Kisah heroiknya bermula di Timur Jawa, kota yang dikenal dengan sebutan Kota Pahlawan yang sedang dilanda kecemasan. Ya, karena bala tentara dari Eropa yang membawa ancaman. Saat itulah salah satu pemuda penting hadir untuk ikut membakar bara perlawanan. Setelah saat proklamasi dibacakan, Indonesia lagi semangat-semangatnya mengibarkan sasaka merah putih. Namun, di suatu hotel di Surabaya, yaitu Hotel Yamato, bendera Belanda malah berkibar di langit Surabaya. Pemuda yang baru ngerasain bebasnya kemerdekaan merasa terhina dan melawan sampai bendera yang berwarna biru berhasil disobekkan. Peristiwa itu membuat rakyat Surabaya menjadi waspada. Mereka tahu sang pendatang bisa saja kembali untuk menjajah. Singkat cerita, sekutu pun datang di tanah Jawa. Tentara Inggris yang mewakili sekutu dipimpin oleh Brigadir Jenderal A.W.S. Maladi. Sejatinya, tentara Inggris ini bertujuan untuk melucuti senjatanya Jepang. Namun, alangkah kagetnya, karena Jepang telah dilucuti oleh para pejuang-pejuang Indonesia. Hebat kan para pejuang-pejuang Indonesia, ya teman-teman? Lalu, Inggris meminta senjata mereka. Namun yang terjadi adalah bentrokan di mana-mana. Terjadilah berbagai gesekan dan ketegangan. Di tengah-tengah bentrokan, Brigadir Jenderal A.W.S. Maladi tewas. Hal ini membuat tentara Inggris menjadi murka dan merasa direndahkan. Oleh karena itu, mereka memberikan ultimatum kepada rakyat Surabaya. Kalau ditolak, mereka akan melepaskan seluruh kekuatan dari laut, darat, bahkan udara. Mengerikan kan teman-teman? Namun, rakyat Surabaya tidak gentar teman-teman. Keputusan akhirnya tercipta. Kedaulatan bangsa akan terus dipertahankan. Ketika perang sudah di depan mata, para penduduk Surabaya mulai berkumpul dan bersiap. Termasuk sang tokoh perjuangan, Bung Tomo. Melalui siaran radio, Bung Tomo turut membangkitkan moral pejuang melalui pidato fenomenalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Wahai rakyat Surabaya, pemuda-pemuda Aceh, pemuda-pemuda Bali, pemuda-pemuda Tapanuli, pemuda-pemuda Indonesia yang ada di Surabaya. Mereka tentara Inggris menginginkan kita membawa bendera putih dan menyerahkan senjata tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara rakyat Surabaya, bersiaplah, keadaan genting. Kita tunjukkan bahwa kita ya orang-orang yang ingin merdeka. Lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka.
semboyan kita tetap sama. Merdeka atau mati. Hari pertempuran pun tiba. Para penduduk Surabaya memegang senjata di tangan. Dengan berbekal jumlah dan senjata rampasan dari Jepang, mereka mencoba pertahankan kota dari serangan serdadu berseragam lengkap yang baru saja memenangkan Perang Dunia Kedua. Serangan sekutu pun akhirnya tumpah. Inggris memborbardir Surabaya. Sampai pada pekan pertama, pihak lawan berhasil menguasai beberapa lokasi. Namun berkat perjuangan rakyat Surabaya, perlawanan tetap berlangsung. Dan pada akhirnya, perang pun berakhir. Diperkirakan sebanyak belasan ribu rakyat Indonesia gugur selama 3 minggu perperangan. Para pasukan Indonesia berhasil mempertahankan kota Surabaya. Dan para serdadu Inggris mengakui bahwa perang di Surabaya ini menjadi terberat pasca Perang Dunia Kedua. Saat ini 10 November menjadi hari kita mengenang Hari Pahlawan. Tentu ini tidak lepas dari peran warga Surabaya. Melalui siaran radionya, Bung Tomo turut menyemangati para pemuda-pemuda untuk terus bahu-membahu mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Demikianlah historiknya Bung Tomo. Semoga semangat yang ditularkannya dapat terus kita pertahankan. Dan ingat, tetap semangat belajar ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Kanza. Dor, dor, dor.